Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang tips ya atau cara mencegah reinfeksi COVID-19 ya. Jadi sobat sekalian ya, kita saat ini sudah memasuki fase dosis COVID-19 vaksin yang kedua ya. Otomatis ini berbeda pada saat COVID itu masuk ke Indonesia pada saat kita belum ataupun belum melakukan vaksin ataupun belum sepenuhnya program vaksin itu berjalan secara maksimal ya. Tetapi ya sobat sekalian, meskipun kita sudah melakukan vaksin untuk dosis ke-1, kedua uh, ataupun belum sama sekali, itu juga patut harus kita pikirkan bersama ya, karena di musim pandemi yang apalagi sekarang sudah musim masuknya varian Omicron ini, menjadi wajar jika kita harus terus menjaga kesehatan dan juga melindungi diri kita dan juga keluarga agar tidak terjangkit virus COVID-19. Tetapi ketika kita ya sobat sekalian, kita sudah vaksin ya, dosis pertama ataupun dosis kedua, kadang suatu saat ya ada saja itu yang menyebabkan kita itu bisa terjangkiti lagi atau yang namanya reinfeksi ya. Jadi reinfeksi itu adalah kondisi yang terjadi saat seseorang yang pernah terinfeksi virus corona lalu sembuh dan kemudian terinfeksi lagi setelah beberapa waktu. Nah, ini memang bisa saja terjadi. Jadi vaksin itu ketika kita sudah mendapatkan dosis pertama atau dosis kedua itu tidak menjamin ya. Ada beberapa orang itu ketika mereka ya sudah misalnya contoh kasus yang mereka sudah mendapatkan dosis kedua itu, kemarin yang sering melakukan perjalanan luar negeri ternyata juga pulang kena lagi ya, terinfeksi lagi COVID-19 yaitu varian Omicron ya. Ya, memang kita ketahui bahwasanya varian Omicron ini di Indonesia ini paling banyak diimpor ya dari perjalanan luar negeri dari misalnya Turki ya, Saudi dan juga Amerika Serikat ya. Kita ketahui kemarin itu pada saat berapa 2 minggu atau 1 bulan yang lalu, Amerika itu sudah menyentuh angka 1 juta kasus per hari dan ini memang rekor ya. Memang rekor dan kita ketahui memang COVID-19 varian Omicron inilah yang mempunyai tingkat penularan yang paling cepat ya daripada varian sebelumnya ya. Tetapi memang dengan kecepatan penularan ini secara alamiah memang virus itu tidak begitu berbahaya seperti varian sebelumnya ya. Tetapi sobat sekalian, meskipun tidak begitu berbahaya atau ganas seperti varian Delta sebelumnya, ya kita harus tetap waspada ya, terutama bagi mereka yang usia lansia yang mempunyai komorbid ya, misalnya penyakit diabetes ya, kemudian penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya, itu sangat rentan sekali untuk parah ya. Jadi parahnya bukan karena COVID tetapi penyakit komorbid. Ada beberapa tips yang akan kita bagikan, yaitu cara mencegah reinfeksi COVID-19, bagaimana 7 cara agar tidak terinfeksi lagi COVID-19 ya. Yang pertama adalah vaksinasi lengkap dan booster ya. Setiap orang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi dosis lengkap ya, 2 dosis. Dan kalau bisa juga dosis ketiga atau juga vaksin booster ya. Ada penelitian juga memang tidak perlu vaksin dosis ketiga juga ya, tetapi memang untuk amannya ketika kita sudah melihat tingkat penularan yang tinggi, ada suatu saat kita juga perlu vaksin booster ya untuk mengurangi keparahan gejala COVID-19. Yang kedua adalah gunakan masker proteksi terbaik ya. Jadi memang setelah kita mendapatkan dosis minimal 2 dosis, itu kita harus tetap memproteksi diri kita dengan memakai masker ya. Masker yang terbaik itu bisa macam-macam ya, misalnya N95 dan KN95 ya. Proteksi masker ini lebih baik daripada masker bedah ya. Jadi masker bedah yang lapisannya mungkin 2 ya, 2 ply, itu memang tidak dianjurkan ya, tetapi anjurkan yang terbaik yang ply-nya lebih banyak dan juga paling dianjurkan ya minimal ataupun bisa menggunakan N95 atau KN95.
Yang ketiga adalah ya supaya tidak terjangkiti lagi COVID-19, ada yang ketiga adalah menjaga jarak ya sobat sekalian ya. Menjaga jarak ini memang bisa terus kita himbau ya agar di keramaian yang kita tidak tahu tingkat higienitas sterilisasi ya itu bisa eh, kita lakukan dengan menjaga jarak minimal 2 meter ya atau minimal 1 meter lah. Kalau kita misalnya berbelanja di mall ya yang kita tidak tahu tingkat resiko terinfeksi ulang itu biasanya di kerumunan yang uh, seperti itu ya. Yang keempat adalah hindari keramaian ya. Sebisa mungkin kita tetap beraktivitas ya. Jika keluar rumah hindari berada di keramaian ya. Keramaian itu memang potensi luar biasa ya. Bisa di pasar ataupun di mall ataupun ya keramaian yang biasa kita temui itu kita harus menghindari dan tetap pakai yang tadi itu masker yang proteksinya lebih baik yaitu misalnya KN95 atau N95. Yang kelima adalah ruangan dengan sirkulasi udara ya. Pastikan kita selalu di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, misalnya ada ventilasi, jendela dan sebagainya. Yang keenam adalah mencuci tangan ya. Setelah sirkulasi baik, ruangan kerja, ruangan rumah kita baik, itu yang keenam adalah mencuci tangan ya. Jangan sampai melupakan atau meninggalkan selalu rutin cuci tangan kita setelah pulang dari bekerja atau pulang dari sekolah atau pulang dari beraktivitas luar. Itu harus rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, karena virus itu dapat hinggap di tangan dan masuk ke dalam tubuh, dan ketika kita sudah mencuci tangan itu minimal akan menetral ataupun mengurangi ya risiko tertular lagi akibat virus yang menempel dalam tubuh kita ya. Dan yang terakhir adalah yang tujuh, menjaga daya tahan tubuh ya. Dan tubuh itu daya tahan tubuh yang lemah dapat meningkatkan risiko infeksi ulang ya. Kita harus terus-menerus menjaga daya tubuh agar tidak terinfeksi. Itu dengan asupan makanan bersih, tidur yang cukup, mengelola stres, dan olahraga teratur. Dan yang saya rekomendasikan untuk menjaga daya tubuh ataupun imunitas adalah salah satunya adalah pola hidup sehat dan konsumsi produk kesehatan yang direkomendasikan. Yang saya rekomendasikan yaitu mengkonsumsi propolis, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya. Ini propolis yang sangat bagus, luar biasa, bisa menyembuhkan hampir berbagai macam penyakit, dan itu sudah banyak testimoninya dan wajib untuk Anda sekalian untuk mencobanya. Nah, Turkish Propolis Rukia ini mempunyai kelebihan yaitu mempunyai nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini dapat mempercepat penyembuhan ya, karena nanoteknologi itu dapat menciptakan kelarutan dan juga untuk menyerap dan penyerapan oleh tubuh ya. Jadi bentuknya nano yang kecil ya, sekitar 10 nanomikron ya. Itu bisa itulah yang dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Dan ini adalah dari Turki. Kita ketahui Turki adalah negara penghasil madu terbesar terbesar di dunia. Otomatis produksi propolisnya juga melimpah ya. Juga ada rukia ya, dalam botol yang kecil ini ada rukia. Kita ketahui rukia adalah terapi kesehatan yang dianjurkan dan yang dapat dalam hal penyembuhan medis dan juga non medis. Untuk medis banyak sekali, untuk menyembuhkan kolesterol, asam urat, diabetes, stroke dan lain sebagainya, itu bisa dikonsumsi rutin terus ke propolis rukia ya. Juga untuk varian selanjutnya adalah varian yang ungu, ini adalah Turkish Propolis Rukia Brain ya. Ini adalah khusus untuk menutrisi otak ya, juga untuk bisa meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, kemudian untuk membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja. Bisa juga untuk dipakai untuk meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo ya, stres, kepala pening ya. Kemudian juga untuk meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja ya, intinya adalah menutrisi otak yang dapat memudahkan juga untuk anak dan remaja untuk menghafal pelajaran ya. Konsumsinya mudah, tinggal teteskan Turkish Propolis Rukia ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 50, 5 tetes ya. Berat badan tubuh 60 kilo, 6 tetes ya. Untuk terapi yang sehari-hari, konsumsi sehari-hari bisa 2 kali ya, pagi dan malam.
Tetapi untuk terapi berat ya, mereka yang mempunyai penyakit yang berat seperti diabetes, stroke dan lain sebagainya itu bisa 3 kali ya, pagi, siang, malam ya. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk terus mengkonsumsi rutin Turkish Profiling Surya, baik kita mau sehat, baik pada saat kita sakit atau sehat, untuk terus menjaga stamina agar terjaga dan juga imunitas kita terjaga stabil, agar saya rekomendasikan untuk terus mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.